bersamanya. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, mohon Tuhan untuk kali ini saja beri aku kekuatan untuk menatap padamu. Mohon Tuhan untuk kali ini saja lancarkanlah hariku bersamanya, hariku bersamanya, hari 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 bersamanya. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah. Oke, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Sunday Vibes. Luar biasa. Lagunya sekaligus menjadi doa kita semua hari ini bahwa ya Tuhan tolong lancarkanlah hari ini gitu loh. Doa kita setiap harinya tentunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Tentunya kita kembali lagi dalam program Suara Sriwijaya. Dan hari ini kita membahas tentang 1 abad menjaga nyala pendidikan. Tapi sebelumnya aku mau menyapa dulu rekan-rekan ataupun teman-teman yang hadir pada hari ini. Ini dari mana ini? Dari mana? Kok nggak jawab semua ini? Dari mana ini? Kurang semangat padahal udah dihibur sama rekan-rekan dari Sunday Vibes. Dari mana ini semuanya? Oke, nah jadi hari ini kita kedatangan teman-teman dari Taman Siswa Palembang, Universitas Taman Siswa Palembang, dan hari ini kita akan membahas tentang tema 1 abad menjaga nyala pendidikan. Memang kenapa kita harus menjaga nyala pendidikan, atau memang sudah redupkah, atau memang perlu kita nyalakan lebih kencang kembali? Untuk itu kita akan membahas bersama narasumber kita. Hari ini ada Widya Astin, mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Taman Siswa. Halo Mbak Widya. Halo. Ini kita duduknya nggak kayak kedekatan ya, aku kok kayak berhadapan banget gitu sama Mbak Widya. Mbak Widya apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Ya. Tadi kesini naik apa? Gojek. Gojek. Iya. Oh, nyebut merek nih. Sorry ya, besok bayar. Hari ini nggak apa-apa, hari ini gratis gitu. Nggak macet tapi ya? Nggak bad mood kan sampai studio? Enggak dong. Aman-aman kalau gitu. Justru semangat biar nggak telat. Oh gitu, biasanya aku takut tuh kalau tamunya milenials biasanya suka bad mood gitu kan. Jadi aku harus tanya dulu moodnya hari ini baik atau enggak. Apalagi udah dihibur sama teman-teman dari Sunday Vibes, otomatis kita siap deh untuk bahas tema hari ini. Ada Firda Dwi Astuti, mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Bener ya? Bener. Halo Firda. Firda. Firda, Mas. Firda, bener ya? Halo Iya. Firda, apa kabarnya? Alhamdulillah. Firda, angkatan berapa, sorry? Saya kelahiran 2003, angkatan 2020. Ini nih milenialsnya hari ini, Mbak. Tapi kita masih lah ya, Jadi kita mewakili. Dari 2000-an sampai dari 80 sampai 80 sampai 2000-an. Oh, masih masuk banget kita Mbak Widya kalau gitu. Memang hari ini kita membahas temanya memang mewakili millennials banget lah pokoknya ya, keresahan dan juga nanti membahas topiknya dari sudut pandang millennials gitu. Nah, hari ini kita membahas lagi-lagi, aku ingatkan temanya adalah 1 abad menjaga nyala pendidikan. Memangnya ada apa dengan dunia pendidikan Indonesia, khususnya memperingati dari 1 abad dari juga Ki Hajar Dewantoro membentuk yang namanya Taman Siswa, didirikannya perguruan tinggi dan juga sistem pendidikan yang dia ajarkan. Lalu apa korelasinya kalau kita hadirkan pada hari ini di masa yang sekarang yang semuanya udah serba maju? Lalu pendidikan seperti apa yang harusnya kita tuntut sekarang ini? Pendidikan yang seperti dulu kah harus kita bimbing siswanya atau anak bangsa kita? Kita bimbing sedemikian rupa, kita tuntut untuk beragam tantangan dan lain-lainnya, atau memang harus kita bebaskan pilihannya? Atau memang kita harus biarkan mereka memilih apa yang mereka ingin tempuh, apa yang mereka inginkan di masa yang akan datang? Ini kita akan bahas, menarik banget ini. Aku mau ke Mbak Widya terlebih dahulu. Mbak Widya, sebelum kita bahas jauh-jauh ini tentang tema kita hari ini. 1 abad menjaga nyala pendidikan. Temanya membuat kita bertanya, apakah memang sudah seredup itukah dunia pendidikan Indonesia?
Redup sih enggak ya, justru semakin banyak anak bangsa yang pintar-pintar menonjol. Hanya saja sekarang tidak pada koridornya kalau menurut saya. Maksudnya gimana Mbak Widya? Tidak pada koridornya, jadi anak sekarang tumbuh secara instan. Iya, apalagi sekarang dikolaborasikan dengan zaman digitalisasi, semua serba digital. Pendidikan pun dijalankan dengan secara digital, bahwa pertemuan guru dan murid pun sudah tidak penting karena sudah melalui Zoom. Sekarang ini yang terpenting adalah jam pelajarannya, bukan pertemuannya. Bukan pertemuannya. Itu yang Mbak Widya sorotin ya, yang menjadi perbedaan, sehingga bisa dibilang kalau kata Mbak Widya itu nggak normal. Padahal interaksi langsung itu penting. Karena memang ajaran ataupun memang sebuah arahan dari tenaga pendidik itu memang bisa lebih diserap dengan baik. Jadi, begini, kalau di sekolah dulu kita kecil kan, masuk kelas cium tangan sama guru. Kalau zaman sekarang digitalisasi ini, sekolah melalui digital, Zoom, tidak pernah bertemu dengan guru, jadi budaya-budaya seperti itu yang sudah ditinggalkan. Walaupun ini memang karena tuntutan kondisinya. Ini udah melalui Zoom, nggak ngidupin kamera lagi sambil tidur. Ini ngaku nih, rekan-rekan dari Taman Siswa ini, siapa yang sering sekolah ataupun Zoom sama dosennya, tapi nggak ngidupin kamera sambil tiduran, sambil makan mie, siapa? Angkat tangannya. Mumpung ada dosennya di sini loh. Nggak berani dong pasti. Nah, kalau dari menurut Mbak Widya, ini karena memang kita nggak menyalahkan kondisi. Kita nggak menyalahkan kondisi, semua pasti ada solusi, semua pasti ada jalan tengahnya. Lalu bagaimana cari solusinya nih, ibaratnya kalau kita bahas sekarang terkait sekolah online. Jalan tengahnya gimana supaya dapat pengarahan yang baik, dapat ngasih contoh yang baik, tapi dengan kondisi pada saat ini? Sekarang kan sudah mulai digalakkan sama pemerintah itu sekolah merdeka. Jadi sekolah sudah tidak diwajibkan lagi untuk hadir di kelas, ya kan? Nah, momen ini hendaknya kita buat menjadi begini. Walaupun tidak ada interaksi langsung, tapi budaya-budaya seperti itu sepertinya jangan kita tinggalkan. Jadi kita combine, misalnya 50% kehadiran, 50% Zoom meeting. Jadi menurut saya kehadiran itu tetap penting, interaksi langsung itu tetap penting. Setuju nggak Firda? Kalau kehadiran itu penting dalam dunia pendidikan, bahwa kita nggak cukup nih dari online aja, dari Zoom meeting aja, pokoknya harus bertatap muka langsung. Karena ini saya bicara budaya Indonesia. Beda lagi kalau sudah bicara tentang liberalisasi pendidikan ya. Kalau kita mah kalau nggak diliatin nggak dikerjain gitu. Kira-kira. Firda setuju nggak sama Mbak Widya tadi pendapatnya? Kalau saya dengar pendapat dari Mbak Widya itu sepakat sekali sih Mas, karena memang lihat dari realitas sekarang itu banyak sekali, apalagi tadi dikasih contoh langsung ya. Kalau saya yang angkatan COVID ngerasa benar. Angkatan COVID. Kalau pendidikan sekarang memang sangat miris sekali, lihat dari kayak Zoom meeting tadi kan, yang dimana kalau kita secara langsung bertatap muka itu pasti sebelum pulang ataupun waktu hadir itu cium tangan guru atau sebagainya, ini malah mematikan kamera, mikrofonnya mati, atau kadang sampai ketahuan tidur sama dosennya. Itu yang jadi. Kalau saya nggak pernah, tapi kalau lihat-lihat dari Tumblr atau dari Twitter itu sering sekali ya problem kayak gitu. Jadi memang sangat miris sekali lihat dunia pendidikan sekarang. Apalagi kita sekarang sudah masuk zaman masa transisi ya, masa transisi dari yang dimana kita bangkit dari pandemi COVID-19 hingga sekarang. Nah itu yang jadi PR besar bagi pendidikan Indonesia. Benar, setuju banget sama apa yang sudah disampaikan Firda. Tapi Mbak Widya, ini kita terlalu cepat nggak sih? Maksudnya aku nggak bisa ngikutin loh kalau kayak kita zaman dahulu mulai dari penggunaan komputer kotak, level pertama yang kotak dan lain-lain, naik ke yang selanjutnya sampai sekarang ke smartphone yang semuanya cukup di situ. Kalau aku sebagai pengguna teknologi bahasanya, aku nggak bisa ngikutin tuh. Jadi aku masih melewati beberapa tahap yang akhirnya aku skip, ujungnya aku cuma ngerti di smartphone. Jadi kan proses penalaran aku akan teknologi jadinya prematur tuh bahasanya. Nah kalau di dunia pendidikan itu terjadi nggak? Kita udah 1 abad ini. Dari pertama kali Ki Hajar Dewantoro membentuk Taman Siswa dan juga memberikan contoh pengajaran yang baik bagaimana, memberikan teladan dan lain-lainnya. Terus sampai ke sekarang udah banyak skip nggak sih kayaknya anak bangsa kita terhadap pelajaran itu? Iya.
Ki Hajar Dewantara itu ya, justru dia pemikiran-pemikiran dia itu adalah untuk menghadapi pendidikan ke depan sekarang ini, bukan pendidikan yang lampau yang harus kita lihat. Jadi adaptasi untuk membangun perjuangannya untuk membangun pendidikan dan kebudayaan itu sekarang diterapkan di sekolah yang memang sudah mulai kurang ya, sudah mulai tergerus oleh digitalisasi yang banyak kita adaptasi dari luar. Ya, seperti misalnya aplikasi-aplikasi yang sudah mendominasi. Ya. Oke. Iya. Jadi aplikasi-aplikasi yang menurut saya itu membuat anak bangsa ini tidak fokus lagi untuk mempelajari sejarah bagaimana pendidikan, bahkan tokoh-tokoh pendidikan saja mungkin mereka sudah tidak familiar ya. Kita contoh Ki Hajar Dewantara, mungkin mereka untuk zaman anak-anak milenial mungkin banyak yang tidak familiar juga ya. Yeah. Belum lagi contoh-contoh seperti tokoh-tokoh lain, saya Bapak Koperasi, Bung Hatta, itu mungkin anak-anak milenial masih ada yang tidak tahu bahwa konsep perekonomian itu disadur dari koperasi gitu kan, begitu. Ini pada tahu kan ya, Bung Hatta yang mana tahu ya? Soekarno tahu kan ya? Yang ada di uang 100.000, kalau di dompetnya ada uang 100.000, nah itu namanya ada Bung Hatta sama Soekarno juga. Memang menjadi PR bagi kita semua sekarang, Mbak Widya, berarti untuk memberikan pemahaman dan juga untuk memberikan pelajaran juga bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara sebenarnya untuk pendidikan yang masa akan datang, untuk problem-problem yang akan datang, itu bukan yang pada lampau. Tinggal kita sekarang mengilhami bagaimana coba kita mengaplikasikan ulang gitu loh. Tapi kita akan nanti masih membahas banyak sekali tentang tema kita hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Sriwijaya. Fashion show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Kan Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Pramuka Bayangkara, smart, tuntas. Pramuka Bayangkara, smart, tuntas.
Pemirsa, kita kembali lagi dalam Suara Sriwijaya dan hari ini masih membahas tema 1 abad menjaga nyala pendidikan. Ini temanya lumayan cukup berat, tapi memang kalau kita sampaikan dengan keluhan milenial sekarang, semoganya ini memang bisa didengar dan juga bisa menjadi solusi nanti ke depannya, bahwa memang problem saat ini harus bisa kita pecahkan ini. Karena ini menyangkut pendidikan, berarti menyangkut urat nadi bangsa. Ya, semuanya sekarang terbentuk dari pendidikan yang masa dininya gitu loh. Nanti apa orang-orang besar yang hadir di negeri ini, nanti tokoh-tokoh besar yang hadir di bangsa ini, semuanya hadir dari pendidikan yang baik pada saat ini tentunya. Nah, menyangkut dengan tema yang sudah kita bahas, Firda dan juga Mbak Widya, aku mau membahas sedikit tentang masa-masa perjuangan Ki Hajar Dewantara dulu nih. Apalagi Firda sebagai mahasiswa pendidikan sejarah ya, bagaimana sih Firda sendiri melihat sosok ataupun tokoh dari Ki Hajar Dewantara dalam membuat sistem pengajaran, kalau nggak salah aku takut nyebut salah, ini kan bahasa Jawa ya, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Uri Handayani. Artinya apa, Firda? Kalau dilihat dari segi diksi kata ya, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani memiliki arti yaitu di depan, para pendidik itu menjadi dan harus menjadi teladan yang baik bagi depan siswanya gitu. Kalau untuk di tengah, itu para pendidik menjadi prakarsa atau menciptakan ide gitu, menciptakan ide buat di antara siswanya. Dan yang ketiga, yaitu Tuturi Handayani, menjadi arti bahwa di belakang para pendidik juga menjadi pendorong atau pemberi arahan gitu. Jadi memang sangat luar biasa sekali Bapak Ki Hajar, dari Ki Hajar Dewantara ini yang menjadikan pendidikan Indonesia bangkit kembali, yang dimana melihat realitas dulu bahwa ketika itu para priai tidak memiliki hak-hak pendidikan sama dengan anak-anak Belanda. Maka bergerak dari situ Ki Hajar Dewantara membangun taman siswa dan sehingga hadir sampai 1 abad sekarang gitu. Dan ada juga salah satu filosofis keren dari Ki Hajar Dewantara ini, yaitu setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Nah, itu jadi sangat luar biasa gitu menanggapi realitas sekarang, yang dimana filosofis tersebut tidak hanya berlaku dari dulu-dulu, tapi sampai sekarang harus tetap diterapkan atau diimplementasikan. Dan Ki Hajar Dewantara ini sampai sebesar itu kontribusinya bagi anak bangsa, sampai-sampai tanggal lahir beliau 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Iya, benar sekali. Tapi Firda, dari apa yang udah Firda baca dari beberapa literatur gitu kan tentang Ki Hajar Dewantara, menurut Firda apa yang memang sudah beliau ciptakan yang sampai saat ini memang masih dipegang teguh baik oleh tenaga pendidik maupun oleh anak didiknya, yang memang sudah mulai masih dipegang teguh dan juga mungkin memang harus lebih dikuatkan lagi? Mungkin kalau kita lihat dari realitas sekarang, yang nilai-nilai yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara ini lebih ke Ing Ngarso Sung Tulodo, yang dimana para murid atau para guru menjadi teladan yang baik bagi siswanya. Yang ini hal harus dipertahankan, karena kalau kita lihat dari diksi kata ya, guru itu untuk digugu dan ditiru gitu. Jadi kalau gurunya saja tidak memberikan teladan yang baik, maka siswa atau muridnya ini akan lebih nilai-nilai akan bergeser gitu. Tidak ada nilai yang ingin disampaikan oleh guru tadi. Maka teladan yang baik itu muncul dari guru yang memang sudah menjadi contoh yang baik juga bagi muridnya. Oke, benar sekali, sepakat. Tepuk tangan dong untuk Firda. Tapi apa yang udah disampaikan Firda ini udah bagus, Mbak Widya. Kalau memang itu teraplikasikan dengan baik, aku yakin pendidikan Indonesia aman-aman aja deh. Masalahnya yang terjadi adalah tidak sesuai dengan ekspektasi kita, Mbak Widya. Oke lah, guru sekarang bisa kita katakan sebagai tenaga pendidik ataupun memang sebagai pemupuk anak bangsa yang nantinya akan menciptakan tokoh-tokoh hebat. Tapi bagaimana dengan stigma bahwa ada beberapa orang yang hanya menjadikan guru sebagai profesi, bukan sebagai nurani gitu loh. Jadi mendidik anak-anak bukan dengan disiplin, bukan dengan moral, tapi ya sekedar untuk memenuhi jam pelajaran aja, Mbak Widya. Jadi kurang dapat esensi dari pengajaran dan pelajarannya, Mbak Widya. Bagaimana menurut Mbak Widya? Iya, benar ya. Kalau ada semboyan dulu,
guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, tapi menurut saya itu implementasinya sudah kurang. Saya tidak menjudge guru, tidak ya, tapi memang ini kenyataan ya. Ditambah lagi sekarang liberalisasi pendidikan, di mana anak bangsa yang pandai atau yang kurang pandai yang ingin sekolah, kalau tidak mempunyai biaya, itu gimana mau melanjutkan sekolah? Nah, belum lagi komersialisasi yang terjadi antara pendidik dan siswa, itu ilmu itu mahal gitu kan. Jadi seperti ada gap bahwa lo butuh ilmu sama gue, lo kasih gue apa gitu, kira-kira gitu ya. Mungkin stigma ilmu itu mahal akan berlaku dari dulu sampai sekarang ataupun bahkan sampai kapanpun. Tapi hitungan mahalnya ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa mahalnya itu bukan digantikan ataupun disubstitut dengan materi, tapi digantikan dengan keinginan dan tekad gitu loh, bahwa asalkan mempunyai niat yang baik, asalkan memiliki kegigihan, pendidikan mempunyai menjadi hak bagi siapapun gitu Mbak Widya ya. Ini PR buat pemerintah ya. Sekarang kan masuk sekolah sudah tidak lagi kita hanya membawa ijazah, tapi kita harus mendaftar melalui online, melalui PPDB. Itu sebenarnya menurut saya beban, tapi kita harus beradaptasi dengan zaman. Kita tidak bisa masih melihat ke belakang ya, itu tidak bisa. Karena kita memang harus maju, negara kita memang harus berkembang. Proses-proses itulah yang membuat kesulitan yang dihadapi oleh anak bangsa sekarang untuk melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Contoh misalnya sudah lulus sekolah SMA gitu, sekolah mungkin paket C begitu, sudah selesai, lalu mau melangsungkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ke universitas, itu yang mempunyai keinginan sekolah tinggi, walaupun hanya biasa-biasa saja, mungkin tidak dapat beasiswa, itu wadahnya di mana? Ini PR buat pemerintah ya. Itu yang harus menjadi perhatian penting, sebab anak-anak itu apalagi masih usia sekolah, itu masih bisa diarahkan, masih bisa kita tuntun untuk mengisi dirinya untuk membentuk dia menjadi anak-anak bangsa yang berkarakter. Memang aku rasa ini akan menjadi PR kita bersama Mbak Widya untuk kita pecahkan nantinya bagaimana supaya solusinya dapat nih dari permasalahan yang udah Mbak Widya sampaikan. Tapi kalau dari Firda nih, kita udah bahas tentang tema kita 1 abad menjaga nyala pendidikan. Tapi nyala pendidikan gak akan bisa kita jaga dengan baik kalau semangat belajarnya aja masih kendor. Aku rasa gitu Mbak Widya ya. Kalau dari Firda, sebenarnya apa sih yang bisa bikin mood Firda belajarnya naik gitu loh, supaya belajar, aku nggak suka banget sama matematika Mbak Widya, sumpah aku nggak suka banget. Tapi kalau gurunya dulu, kalau guru aku dulu ngajarnya dengan cara yang baik, disampaikan dengan bukan yang gimana kayak dikejar-kejar gitu kan, yang nggak bisa dikata-katain kan enggak gitu loh. Jadi akunya akhirnya bisa gitu loh. Kalau Firda sendiri apa yang bisa bikin mood belajarnya naik? Kalau dari pengalaman pribadi sih bener kata Mas Wara tadi, kalau metode gurunya yang harus ditekankan gitu. Kayak mana penyampaian, kayak misalkan nggak suka matematika, gimana matematika ini bisa dicintai sama muridnya gitu. Atau susah sih. Susah ya? Matematika sih. Ganteng atau cantik? Itu brandingnya ya, brandingnya. Oke. Kalau kita bisa memasukkan lagi matematika, contoh dengan metode membawa lingkungan gitu, diimplementasikan. Kalau teman-teman belanja ke warung nih dengan matematika, kalau dihitung-hitung gimana sih, pokoknya dimasukkan gitu ke ilmu-ilmu kehidupan sehingga matematika ini mudah dicintai. Gitu juga dengan sejarah gitu Mas. Kalau saya pribadi itu dari awal gak suka sama sejarah dari awal, karena saya melihat potensi saya bisa di sejarah. Akhirnya saya tes gitu dan alhamdulillah masuk dan sampai sekarang ditekunin. Walaupun dengan banyak problematika zaman Covid ya, dengan minimnya pertemuan gitu. Kalau dilihat atau ditelisik dari 2 tahun kurang lebih ini, permasalahannya ya pertemuan tadi Mas, yang dibabat habis gitu. Dari 16 pertemuan mungkin sama sekali nggak ada pertemuan ke dosen ya. Firda dari awal masuk kuliah sampai sekarang belum pernah sama sekali tatap muka langsung Alhamdulillah dengan teman-teman kelas? Belum ya, waduh luar biasa. Tapi kalau untuk kegiatan program studi himpunan itu udah pernah. Tapi kalau untuk bertatap langsung sampai
mengajar gitu, dosen mengumpulkan tugas itu lewat e-learning, lewat Google Drive dan sebagainya. Jadi memang permasalahan pokoknya sekarang ini ialah bersih tatap muka. Karena memang banyak yang tergerus gitu dari tidak adanya pertemuan, dari etika, adab, moral, dan materi itu pun berkurang gitu. Karena nggak dapet uang jajan. Tapi Firda ada temen kan di kampus kan? Alhamdulillah. Aku takutnya nggak ada temen loh Mbak Widya. Kita dulu kan cari temen ya di sekolah gitu loh. Cari teman untuk teman hangout, teman buat jalan-jalan ya teman dari sekolah yang kita bawa pulang gitu loh. Kalau nggak ketemu di sekolah terus nyari temennya di mana nanti Firda? Apalagi dari awal kuliah loh. Makanya nanti kita akan bahas banyak sekali masalah tentang pendidikan sekarang yang harus kita pecahkan sama-sama. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Sriwijaya. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Memang serba salah rasanya tertusuk panah cinta, apalagi ku juga ada pemiliknya. Tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak mampu menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika aku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika aku mencintaimu, atau bolehkan ku mengharap kau sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika aku mencintaimu, atau bolehkah ku mengharap kau sayang padaku. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini kita akan melakukan vaksinasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini adalah hari yang penting dan bersejarah karena kita akan melakukan vaksinasi. Di mana vaksinasi ini
akan membentuk kekebalan massa, memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Nah, jadi ini suntik agak dulu mas tepuh kau tuh. Ini hari ini dosis pertama. 28 hari lagi datang ke sini untuk suntik dosis kedua. Oh, 2 kali. 2 kali. Yo. Sepakat? Ya, sepakat. Oke ya. Oke, dipanggil. Kami dulu jadi nih ya. Mana jadi? Dipanggil ya. Oh iya. Sabar, abang. Wah, kok dosnya nyenggol aku, kok nang aja aku gibah. Itu nih. Woi kawe, vaksin ini penting Black untuk kepentingan kita sama-sama. Jadi kalau kau divaksin kita terbebas dari virus corona. Benar. Nah, melindungi kau. Pengalaman Black. Iya, Black dengar dulu. Melindungi kita galau-galau pokoknya Black. Sudahlah, tidak apa-apa. Apa, tidak apa. Kita udah kecil kau nih. Mau berani apa, Bang? Berani lah, ini untuk kita, kesehatan kita divaksin nih. Iya, Sehat, Indonesia sudahlah, kuat. Papu. Pokoknya agak tidak sakit, cuma inilah jarum suntiknya. Besar. Mana? Kau panggil deh. Nah, kau panggil dulu. Panggil Pak RT, maju lah. Pak dokter. Agak kunjung Pasien pertama. Black. Nah, cepet-cepet. Udah apa-apa, Black. Udah apa-apa. Tidak apa-apa. Cepet. Cepet, tidak apa-apa. Angkat ke bawah, angkat ke bawah. Gendong. Dia Black. Nih, ceplas itu. Angkat ke bawah, angkat ke bawah. Angkat ke bawah, paksa bawah. Usah. Pas aku dewe, aku bisa. Iya, ini yang suntik itu lah yang. Baik deh. Bicara dok, bagilah. Dulu ibu. Ini dok, aku udah takut vaksin COVID itu tuh, encak di TV itu mah. Gak apa-apa kok bu, vaksin itu aman. Dok, nian doknya tidak sakit ya dok. Awaslah dokter misal sakit, aku ada apa-apa dok, mati dok. Harta-harta aku yang banyak di dosun itu dok. Siapa orang ninggal kenyong? Tidak sakit dok ya? Tidak sakit bu, ternyata suntik vaksin itu. Nah, kamu yang ada di rumah jangan takut untuk vaksin. Tidak sakit sama sekali. Makasih ya dok. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Halo semuanya, kita masih di Suara Sriwijaya. Tentunya hari ini mengangkat tema yang menarik sekali, 1 abad menjaga nyala pendidikan. Dan juga masih dinyalakan semangatnya bareng teman-teman dari Sunday Vibes, band rock asal Palembang. Karena item-item nih hari ini. Aku pikir band rock tadi, rupanya vokalisnya aja yang pakai rock.
Nah, Mbak Widya dan juga Firda, kita masih membahas tentang tema yang sama, tapi kita juga mengundang untuk pemirsa yang ada di rumah, kalau ingin bergabung melalui telepon interaktif, boleh telepon di 07113454. Nanti boleh bertanya tentang tema ini, nanti insya Allah Firda dan juga Widya akan menjawabnya. Nah, dan juga untuk teman-teman ini yang hadir hari ini dari Universitas Taman Siswa, boleh nanti yang mau bertanya silakan siapkan pertanyaannya. Kalau bisa yang susah-susah ya. Dapat door prize. Dapat door prize-nya nanti. Nah, aku mau balik lagi ke Mbak Widya. Iya. Mbak Widya, ada telepon masuk? Ada telepon masuk? Halo, selamat sore. Halo, selamat sore juga Mas. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Saya dari Bu Ruli di Pelaju. Bu Ruli di Pelaju. Boleh silakan Ibu. Bu Ruli di Pelaju saya. Iya. Iya. Kasih Mas ya. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak yang hadir di TVRI sore ini Mbak Widya dan Mbak Firda. Silakan Ibu. Saya sepakat apa yang dikatakan Mbak Firda tadi. Saya setuju sekarang ini anak-anak bangsa kita sangat maju, elektronik kita juga yang canggih begitu maju. Ya, namanya kita negara Indonesia sekarang bangga dengan putra-putri bangsa Indonesia. Tapi saya ada juga rasa kecewa, terkadang seperti kata Mbak tadi, banyak di kantor-kantor, kadang di sekolah, anak-anak kita sekarang ini, adik-adik kita ini, karena sudah terlalu mungkin kecanggihan dunia, sehingga mengabaikan etika dan akhlak itu. Nah, jadi bagi kami yang sudah tua-tua ini, yang di zaman anggaplah orang gatek ya, nah, rasa tersinggung, rasa kecewa. Kalau kita datang di kantor atau di telepon, selalu dengan jawaban yang tidak menyenangkan, tidak memberi petunjuk, melayani dengan baik. Nah, jadi karena sudah kebiasaan dengan WA, dengan apa, jadi seolah-olah nggak perlu. Nah, jadi itu rasanya yang kekurang. Jadi saya minta tolong juga di samping alat kecanggihan alat teknologi canggih ini, tolong ditekankan etika dan akhlak itu. Nah, itu yang mengangkat, walaupun dunia maju, kalau kita cara menanggapin orang itu cuek gitu, rasanya tidak etis. Nah, itu tolong ditekankan. Jadi kalaupun kita dengan telepon atau datang atau kemana, kita tuh selalu dilayani dengan servis yang baik. Benar. Jangan cukup WA aja situ dibalas, enggak, ditelepon sebentar lagi Zoom, lagi rapat. Nah, jadi kemana seperti kami untuk minta petunjuk? Kami ada kebutuhan, itu aja. Oke, terima kasih Bu Ruli atas pertanyaannya. Terima kasih ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Firda, Mbak Widya, ada pertanyaan langsung dari Bu Ruli. Bu Ruli ini salah satu penelpon aktif TVRI juga yang beberapa kita di Suara Sriwijaya sering banget menelpon. Berarti sering nonton kan? Nah, berarti beliau mengikuti nih permasalahan-permasalahan pada saat ini. Dan sekarang beliau mengeluh kembali bahwa memang pada saat ini kemajuan teknologi menggerus yang namanya moral bangsa kita. Yang namanya moral ini salah satu pendidikan yang harusnya diajarkan sejak dini di sekolah maupun di luar sekolah. Yang terjadi sekarang apa sebenarnya? Aku mau dengar dari milenialsnya dulu nih. Mungkin ada pembelaan mungkin kan ya. Boleh silakan Firda. Iya, seperti yang dikatakan Bu Ruli tadi ya, mengenai pendidikan ataupun etika yang sudah tergerus dari zaman ke zaman, itu benar sekali. Kecuali atau lain dari mata pelajaran atau mata kuliah yang diberikan oleh dosen maupun guru, ada pula pendidikan karakter yang harus ditanamkan di para murid, mahasiswa, mahasiswi maupun orang yang terlibat dalam concern bidang sejarah gitu. Nah, yang bisa kita lihat lagi kalau saya tangkap tadi dari pertanyaan Bu Ruli, karena fenomena COVID-19 tadi kembali bahwa kita harus bersih tatap muka untuk menanamkan yang namanya karakter baik untuk anak bangsa. Karena kalau nggak lewat dari bertatap langsung, maka karakter ini akan tidak tertanam gitu, nggak ada contoh, nggak ada praktek dan sebagainya, sehingga para siswa atau mahasiswa tadi tidak
hanya mendapatkan teori gitu, nggak tahu mengenai di lapangannya gimana gitu Mas, gitu, kurang lebihnya. Aku ini bingung Mbak Widya, sekarang masih gak sih kalau zaman dulu kan kita sekolah kalau mau pulang kan gini dulu nih di atas meja, nanti yang barisan paling rapi gitu baru boleh pulang kan ya. Sekarang masih gak sih begitu? Kalau di sekolah dasar masih ya, saya lihat. Aku di SMA masih loh dulu. Oh ya masih ya. Kalau nggak salah iya deh kayaknya. SMK aku, SMA aku aja kayaknya. Zaman saya masih. Yang paling diem gitu kan, yang barisannya paling diem nanti silakan. Duluan, Karena akan ada kalau sekarang semoga masih terimplementasikan. Soalnya kalau dulu itu kita sekolah sebelum memulai dan ketika mau pulang itu kita ada doa bersama dulu di kelas. Doa apapun yang dibacakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing ditutup dengan nanti kita bersimpuh, nanti dipilih yang paling rapi dan paling disiplin barisannya itu boleh pulang duluan. Itu udah jarang kita temuin kan sekarang sesuai dengan apa yang menjadi sekarang zaman digitalisasi tadi kan saya bilang. Ya itu. Jadi moral anak bangsa itu nggak tergali, potensi-potensi moral dari anak itu, karakternya tuh tidak terbentuk. Makanya saya bilang walaupun zaman sekarang sekolah itu udah sekolah merdeka, tidak mesti lagi kita harus tatap muka, tapi menurut saya itu tetap penting. Karena itu tadi saya benarkan bahwa praktek di lapangan itu tidak ada, bahwa bagaimana cara bersikap, ya kan, mengimplementasikan moral kita, berinteraksi dengan orang lain, apalagi sekarang yang lebih tua atau sama guru gitu kan beda dengan kita memperlakukan teman kita, teman sekolah kita begitu. Untuk di sekolah sendiri, menurut saya sekarang pelajaran pendidikan moral Pancasila itu yang sudah tergerus ya. Sekarang sudah digabung dari pelajaran kewarganegaraan, sudah digabung menjadi pelajaran PPKN yang sudah mencakup Pancasila. Sementara Pancasila sendiri tidak dipelajari. Kalau dulu kan pendidikan moral Pancasila itu kan Pancasila kita garis bawahi berarti banyak kita mempelajari dari Pancasilanya sendiri yang disadur dari Ki Hajar Dewantoro itu dari konsep pendidikannya yang dicetuskannya melalui Pancadharma. Apa yang sudah dijelaskan sama Firda tadi untuk pembentukan karakter. Oke, itu yang mungkin sekarang udah hilang dari kita. Nah, Mbak Firda dan juga Mbak Widya mungkin ada yang ingin bertanya nih dari teman-teman dari Universitas Taman Siswa. Boleh angkat tangannya silakan? Ya. Boleh perkenalan namanya siapa? Baik. Perkenalkan, nama saya Iman Muhkal. Saya dari Pelajar Islam Indonesia Sumatera Selatan. Nah, sebelum bertanya saya ingin mengungkap fakta bahwa dari survei yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment, posisi Indonesia berada di 6 terbawah posisi pendidikan Indonesia. Nah, melihat fakta ini, apakah konsep pendidikan 1 abad yang lalu, yaitu konsep Ki Hajar Dewantara, itu masih relevan untuk pendidikan di zaman sekarang? Jika masih relevan, kira-kira program seperti apa yang setidaknya bisa mendongkrak posisi kita dalam pendidikan internasional? Dan jika masih tidak relevan lagi, filosofi seperti apa lagi yang kira-kira bisa kita cetuskan untuk zaman sekarang? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Iman atas pertanyaannya. Agak tergugah aku mendengarnya Mbak Widya. Aku langsung ke Mbak Widya dulu nih. Ini fakta yang diungkap sama Iman bahwa kondisi kualitas pendidikan Indonesia saat ini memang bisa dikatakan tidak baik-baik saja. Kalau dulu kita bisa menjadi kiblat bagi orang untuk menuntut ilmu, di mana banyak sekali dulu mahasiswa-mahasiswa asal Malaysia yang menuntut ilmu di Indonesia. Kalau sekarang terbalik, pertukaran pelajarnya kita yang keluar, kita yang mencari semuanya. Hampir seluruhnya kita menuntut di universitas di luar negeri gitu loh. Apa yang sebenarnya terjadi pada saat ini? Kalau kata Iman tadi, masih relevan nggak apa yang udah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro 1 abad yang lalu? Oh iya dong, kan saya sudah bilang tadi, Ki Hajar Dewantoro itu pemikirannya adalah memperjuangkan pendidikan dan kebudayaan itu untuk masa depan, bukan kita melihat ke belakang. Hanya saja sekarang implementasinya, prakteknya itu di lapangan tidak seperti itu. Jadi yang perlu kita perbaiki adalah, yang perlu kita revolusi adalah mental anak bangsa. Bagaimana cara mendidik anak bangsa supaya berkarakter. Indonesia ini tidak pernah kekurangan sumber daya manusia ya, sumber daya alamnya melimpah, sumber daya manusianya melimpah, pintar-pintar. Tidak ada orang apalagi umatnya Nabi Muhammad ya, tidak ada yang bodoh gitu sebenarnya.
Nah, itu dia tadi. Jadi kalau dibilang tergerus, saya sangat tidak setuju. Karena Ki Hajar Dewantara itu tetap hidup sekarang ajarannya dan sudah ada implementasinya di sekolah-sekolah yang dia ciptakan. Ya, melalui sekolah tadi taman siswa itu. Hanya beberapa memang terjadi di beberapa lembaga pendidikan yang memang tidak implementasinya tidak berjalan dengan semestinya. Lalu kalau aku bahas, ini kan tadi yang ditanyakan adalah mengenai sistemnya dan mungkin kita bahas kurikulumnya. Kalau dari Firda, dengan menghadapi kurikulum yang sekarang Firda sedang tekuni, mulai dari sistem pendidikannya, menurut Firda, nanti Firda selesai dari kuliah siap nggak sih masuk ke dunia kerja dengan beragam saingannya dari jurusan yang lain pun akan menjadi saingannya Firda, bahkan dari luar negeri, mahasiswa dari luar negeri dengan mungkin dengan pelajarannya yang sedikit berbeda dengan kita, lebih maju mungkin. Siap nggak Firda dengan saingan yang nanti saingannya tingkat global loh Firda itu? Kalau dibahas mengenai siap gak siap ya harus siap Mas, karena memang concern dari awal mengambil itu pasti bidang pendidikan. Dan kita sebagai generasi milenial haruslah menanamkan yang namanya growth mindset, di mana sebuah halangan itu dianggap sebagai tantangan. Mau ada tenaga pendidik dari luar, mau ada mahasiswa pertukaran pelajar yang luar biasa, mengenai IPK maupun yang sebagainya lebih besar dari kita, ya kita tetap harus berpegang teguh gitu. Apalagi kita mempunyai tokoh nasional tadi, Ki Hajar Dewantara yang telah memberikan sangat banyak sumbangsi dan kontribusi. Kalau nggak kita, siapa lagi yang meneruskan perjuangan beliau? Benar, kalau nggak sekarang kapan lagi? Kayak semboyan apa gitu ya. Nah, ada lagi nggak yang mau nanya nih dari teman-teman Taman Siswa? Ada, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adira dari Universitas Taman Siswa, ingin bertanya mengenai sistem Zoom pada anak sekolah dasar. Yang dimana ketika guru memberikan pekerjaan rumah, yang mengerjakan PR itu sendiri ada orang tuanya. Nah, selalu itu. Yang ngerjain PR-nya adiknya Adira ya? Bukan. Oh enggak. Dia sepupu saya, kan dia udah punya anak. Yang ngerjain PR anaknya tuh dia. Yang ngerjain skripsi Adira? Adira. Oh, Adira. Ya. Itu gimana solusinya? Boleh. Ini agak berat ya pertanyaannya karena harusnya bertanya kepada tantenya Adira yang ngerjain PR-nya adiknya Adira. Tapi kalau menurut Mbak Widya sama Firda ini fenomena baru ini karena memang tapi kita tidak bisa selalu mengalaskan bahwa ini zamannya Covid, ini zamannya Covid, kita nggak bisa terus beralibi seperti itu. Hal ini bisa terjadi dengan problem apapun di waktu yang akan datang pasti terjadi gitu, bahwa tugas rumah yang harus dikerjakan oleh anak-anak malah dikerjakan oleh orang tua. Memang sesulit itu KPR zaman sekarang, Firda ya? Enggak juga sih Mas, tergantung dengan daya tangkap dari siswanya. Kalau saya lihat fenomena sekarang itu semakin banyak atau beratnya guru menyampaikan, maka semakin banyak PR yang diberikan karena untuk penyelesaian nilai dari materi yang ingin disampaikan. Tapi kalau melihat fenomena dari yang disampaikan Mbak Adira tadi, bahwa kalau melihat tindakan solutif yang diberikan, menurut saya sudah ada di 1 tahun belakang mengenai sekolah yang pakai sesi-sesi gitu, sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga. Nah itu udah alhamdulillah mengurangi yang namanya keterbelakangan yang di tahun 2020 sampai 2021 yang dimana wali murid mengerjakan PR gitu. Wali murid yang malah belajar gitu, bukan yang siswanya yang malah bermain-main, main gadget dan sebagainya ya. Alhamdulillahnya udah ada tindakan solutif. Kalau untuk progresnya lebih lagi ya, kita bersama-sama mencari atau bergerak untuk melihat problematika ini untuk diberikan tindakan solusinya gitu. Ya, bahwa memang sebenarnya ini mungkin akan menjadi kesadaran pribadi ya, kayak apa yang sedang dialami oleh Adira, mungkin di keluarganya seperti itu, ya dikasih tahu Adira. Masa didiemin aja, Adira ini gimana sih? Kalau dari Mbak Firda, dari Mbak Widya sendiri, apakah memang kalau kita bahas tadi kan bahwa bisa dikatakan atau dengan simpelnya kesimpulannya adalah PR ini memberatkan anak murid. Lalu sebenarnya PR ini efektif nggak sih?
Kalau aku dulu ngerjain PR di sekolah loh. Tapi jangan ditiru ya. Kalau dulu aku ngerjain PR di sekolah, karena pikiran aku supaya gimana cepet pulang sekolah gitu loh, itu aja, biar bisa main. Balik lagi ke konsepnya, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro, bahwa ingarso sing tulodo, bahwa orang tua adalah teladan. Ya. Jadi sebaiknya, sebagai orang tua, saya bukan mengajari, tapi memang sebaiknya orang tua berarti yang lebih besar ya, itu memberi contoh yang baik. Ya. Dan kita memang harus bisa beradaptasi dengan teknologi zaman sekarang. Kita tidak bisa menolak teknologi, tidak bisa. Dan ya bahwa sekarang anak bangsa itu mengerjakan tugas copy paste, iya benar. Apalagi zaman mesin pencari, tinggal foto, klik, jawaban ada. Nah, semuanya dipermudah untuk cara curang sekarang. Hal-hal itulah yang memang agak membelokkan karakter anak bangsa zaman sekarang. Nah, jadi yang perlu kita perbaiki adalah mental, saya bilang tadi. Mentalnya. Iya, mental anak bangsanya itu. Bahwa pendidikan moral itu tetap penting diterapkan dan dilaksanakan di sekolah. Oke, ya. Boleh. Ada lagi pertanyaan? Boleh, silakan angkat tangannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hadiansyah, bisa dipanggil Hadi. Saya mahasiswa aktif Universitas Taman Siswa Palembang dengan jurusan Ekonomi. Di sini saya tadi menyimak pertanyaan-pertanyaan dan juga tadi ada pembahasan. Di sini saya ingin menanyakan, udah saya catat juga, apa sih pendapat Mbak Perda mengenai masalah pendidikan di kalangan siswa dan siswi? Dan juga tolong Mbak dibantu pendidikan apa saja yang harus, terutama kita yang pada kaum milenial ini, yang harus untuk bangsa yang pertamanya itu apa sih untuk saat ini pendidikan yang harus kita terapkan itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Adi. Nyatetnya aja pakai smartphone. Millennials banget. Zaman sekarang. Pertanyaan khusus nih, pertanyaan. Tinggal klik. Sebenarnya dia tadi nyatetnya di Google itu kan, jadi tinggal klik gitu. Tapi enggak, kita harus dengerin dari karakter anak bangsa yang baik gitu. Salah satunya di sini ada Firda. Firda, pertanyaan dari Adi nih. Untuk sekarang itu sebenarnya apa sih problem utamanya dan juga bagaimana kita untuk mencari nih ibaratnya apa hal yang harus kita persiapkan utamanya dalam menghadapi masa pendidikan sekarang? Oke, kalau bahas mengenai kesiapan diri atau persiapan atau bekal para milenial untuk menghadapi pendidikan sekarang ialah kesadaran gitu. Gimana teman-teman atau para generasi tadi lebih paham, kayak contoh Mbak Adira tadi kalau mengenai sepupunya yang dikerjakan tugas sama orang tuanya, kesadaran diri bagaimana pendidikan kita terapkan di keluarga gitu. Dari pendidikan individu ke pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, baru ke pendidikan masyarakat. Jadi kita perhatikan dulu lingkungan kita sekitar, bagaimana tindakan solutif dari kita untuk menyelesaikan problematika tadi. Kalau bahas mengenai problematika pendidikan yang nggak ada habis-habis, yang nggak ada kata sempurna gitu. Tapi benar. Gimana ikhtiar kita, usaha kita menuju kesempurnaan tadi. Gitu. Oke, luar biasa. Ada yang mau ditambahkan, Mbak Widya? Saya menyikapinya bahwa pekerjaan sekolah yang dikerjakan oleh orang tua, ya itu tadi kita sebagai generasi milenial ini, bahwa kita adalah agent of change, harusnya kita sebagai pelopor dong, bahwa praktek-praktek seperti itu jangan sampai terjadi. Contoh saja sekarang mengerjakan skripsi. Adira dengerin. Itu belum tentu kita yang ngerjakan sendiri. Zaman sekarang, mohon maaf ya, kalau di Senen di Jakarta itu kan tinggal kita cari, ya mau judul apa. Itu banyak. Nah itu jadi kesadaran. Saya setuju kesadaran bahwa tunjukkan bahwa kita ini adalah pemuda, anak bangsa adalah agent of change. Kita harus berani. Jangan kita hanya bisa berkuar-kuar ya bahwa wah pendidikan kurang ini. Bahwa sistem itu sudah bagus, sudah baik. Cuma kita sebagai anak bangsa inilah yang harus menjaga nyala pendidikan itu agar sesuai koridornya. Oke, nah dari sistem pendidikan yang sudah ada, bahwa kita harus siap mengambil peran masing-masingnya. Dari tenaga pendidik, peran yang seharusnya diambil sekarang itu seperti apa sih Mbak Widya? Lalu sebagai kita mahasiswa ataupun sebagai siswa, perannya itu sekarang seperti apa normalnya gitu, supaya kita bisa menjadikan pendidikan kita kembali menyala lagi dalam rangka 100 tahun ini. Iya, jadi untuk guru ya sekarang,
untuk sekolah ya sekarang. Itu banyak sekolah-sekolah yang didirikan sekarang hanya instan tanpa ada izin yang jelas gitu. Terus lagi guru yang tidak pada tempatnya, mohon maaf misalnya dia guru matematika, dia lulusan ekonomi, itu kan tidak pada ilmunya, banyak terjadi. Nah, satu lagi sekarang orang-orang pintar itu sudah tidak lagi ingin mendidik anak bangsa supaya pintar dan berkarakter, tapi mereka lebih menginginkan mengabdi ke politik. Iya, rata-rata begitu orang-orang pintar, rata-rata begitu. Jadi tokoh-tokoh pendidikan itu sekarang sudah mulai hilang. Sudah mulai tidak dikenal, apalagi mau mencetuskan tokoh pendidikan yang baru, kira-kira begitu. Itu PR menjadi PR kita bersama ya. Dari Firda, singkat boleh Firda, peran seperti apa yang harusnya kita ambil sekarang dalam menghadapi situasi sekarang supaya kembali nyala lagi nih kita? Kalau eksistensi dari mahasiswa ini sendiri untuk menyikapi momentum dari 100 tahunnya pendidikan ialah merefleksikan lagi atau melihat lagi problematika yang ada di pendidikan untuk dijadikan evaluasi ke depan dan saling bahu-membahu gitu untuk menuju Indonesia Emas 2045. Disiapkan gitu regenerasinya. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan dong untuk Firda dan juga Mbak Widya hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Mbak Widya, Firda sudah berbagi informasi bersama kami. Kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh teman-teman dari Universitas Taman Siswa yang sudah hadir bersama untuk menghadiri talk show hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Dan sayang sekali kita harus berakhir perjumpaan kita dalam Suara Sriwijaya hari ini bersama saya Suarna Rahmat Putra. Nanti kita akan ketemu lagi di episode Suara Sriwijaya selanjutnya. Tapi sebelum kita tutup, kita tetap akan menyaksikan hiburan dari Sunday Vibe. Silakan. Kalau surya menghilang, bulan datang kan bersemi lagi, bagaikan pelita yang datang menyinari sukma yang dilanda lara duka nestapa. Kala burung berkicau